Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Here I will explain and discuss about discrete mathematics with the topic of vertex edge graph in Kindergarten to Grade 2. Before that, dear Professor Dr. Zulkardi MICOM MSc, Marian Sumayeka SPD MSc, Ruth Helen Simarmarta SPD MT Math MPD as a lecturer discrete mathematics courses. I will introduce myself first. Hello, I'm Karina Renantias. You can call me Karina with name 0608-138-2126-076. Goals for these topics is use graphs to solve problems related to paths, circuits, and networks in concrete settings. Or in bahasa, dengan menggunakan grafik dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan jalur, sirkuit, dan jaringan dalam suatu hal yang konkret. What is vertex edge graph? Vertex edge graph is a process of calculating and finding the best way systematically in solving a mathematical problem. Or in bahasa, vertex edge graphs adalah suatu proses perhitungan dan pencarian cara terbaik secara sistematis dalam menyelesaikan suatu permasalahan matematika. So, here I will present 3 questions related to vertex edge graph with different levels, easy, medium, and difficult. Are you ready, guys? So, here we go! Next, I will explain it in bahasa. Untuk pertanyaan pertama di level mudah, di sini ada terdapat sebuah gambar atau sebuah peta. Sebelah kiri bawah yaitu Upin dan Ipin. Di atasnya ada yang kita tahu dari film Upin Ipin yaitu Kampung Durian Runtuh atau Kebun Durian. Kemudian untuk yang di tengah itu ada Kedai Uncle Mutu, dan untuk yang di bawah sebelah kanan pojok kanan itu ada Taman Bermain, dan untuk di pojok kanan atas itu ada Rumah Upin dan Ipin dan beserta Opah dan Kak Ros sedang menunggu mereka. Maka pertanyaannya atau di sini siswa itu diminta untuk membaca dahulu pertanyaan atau perintah yang di bawah, yaitu ayo bantu Upin dan Ipin pulang. Jalan mana yang harus mereka pilih agar cepat pulang? Atau jalan mana sih yang harus Upin dan Ipin pilih untuk cepat sampai ke rumah? Selanjutnya, untuk pembahasan dari pertanyaan pertama ini di level mudah, jadi jalan yang harus Upin dan Ipin pilih untuk cepat sampai ke rumah itu adalah jalan yang di tengah, yaitu jalan yang berwarna coklat, karena dibandingkan dengan jalan yang atas maupun yang bawah itu jalan yang di tengah atau jalan miring itu lebih cepat untuk sampai ke rumah. Selanjutnya untuk soal atau pertanyaan di tingkatan atau level medium. Dengan pertanyaannya yaitu Upin ingin pergi ke taman bermain. Sebelum itu, dia akan menjemput Ipin terlebih dahulu dan pergi ke taman bermain bersama. Rute mana yang merupakan rute terpendek yang harus dipilih Upin untuk sampai ke tempat bermain? Selanjutnya, untuk pembahasan dari soal sedang ini, soal level medium ini, rute terpendek mana yang harus Upin pilih sehingga ia dapat ke tempat bermain bersama Ipin. Maka Upin dapat memilih rute A, kemudian ia menjemput Ipin. Kenapa tidak memilih rute B dan C? Karena rute A itu lebih pendek dibandingkan rute B dan C. Setelah Upin menjemput Ipin, maka rute yang harus mereka pilih untuk sampai ke tempat bermain yaitu rute E. Karena hanya jalur itu yang menuju ke tempat bermain. Sehingga rute terpendek yang harus dipilih Upin untuk sampai ke tempat bermain yaitu rute A kemudian rute E.
Selanjutnya untuk pertanyaan di level sulit ini terdapat 5 buah rumah dengan berbeda warna dan terdapat pernyataan di bawahnya, yaitu dikatakan bertetangga apabila jalan setapak menghubungkan kedua rumah tersebut. Pertanyaannya, berapa banyak tetangga dari rumah merah di atas? Untuk soal pada level sulit ini, siswa diminta untuk menjawab pertanyaannya berdasarkan pemahaman mereka. Soal ini bersifat open-minded, namun tetap dalam ketentuan yang ada di pernyataan. Karena soal ini bersifat open-minded, maka terdapat banyak kemungkinan jawaban yang bisa ditemukan oleh siswa. Di antaranya yaitu seperti berikut. Untuk kemungkinan jawaban yang pertama yaitu hanya ada satu tetangga yang dimiliki oleh rumah merah, yaitu rumah biru, karena seperti terlihat di gambar, jalan setapak itu menghubungkan antara rumah merah dan rumah biru. Untuk kemungkinan jawaban yang kedua yaitu hanya satu tetangga juga yang dimiliki oleh rumah merah, yaitu rumah kuning. Terlihat seperti di gambar, terdapat jalan setapak yang menghubungkan antara rumah kuning dan rumah merah. Kemungkinan jawaban yang selanjutnya yaitu terdapat dua tetangga yang dimiliki oleh rumah merah, yaitu rumah biru dan rumah kuning. Terlihat seperti di gambar, kedua rumah tersebut terdapat jalan setapak yang menghubungkan antara rumah merah dan rumah kuning, dan juga rumah biru dengan rumah merah. Kemungkinan jawaban yang selanjutnya yaitu terdapat 4 tetangga yang dimiliki oleh rumah merah. Seperti terlihat di gambar, keempat rumahnya itu memiliki jalan setapak yang menghubungkan antara rumah tersebut dengan rumah merah. That completes my presentation for today. I end with wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Bye bye.